Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang mantep-mantep mengenai PP, tapi kalian tetap dior riset mandiri ya, karena dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi, berbahaya ya, bisa kaya mendadak, bisa kiri mendadak. Mas Bro hanya sebatas mereview yang saya tahu ya, selebihnya kita risiko masing-masing. Akan saya bahas di sini koin yang sangat luar biasa, PP, dengan fundamentalnya, dengan berbagai banyak hal. Ini saya nggak ngajak-ngajak kalian untuk membeli ya, ataupun jual beli koin Anda, tapi hanya sebatas yang saya tahu akan saya review untuk kalian, dan narasi-narasi serta analisa saya, berbagai macam data yang sudah saya kumpulkan. Saya mempunyai kesimpulan mengenai PP, dan nanti saya akan bahas TA, juga hal-hal yang lain yang perlu kalian pahami ya. Untuk PP yang saat ini terjadi, menurut saya, analisa saya dengan data-data yang saya kumpulkan, dan saya punya kesimpulan bahwa awalnya itu ini sampai diadopsi GZ 24% koin PP, dan semua listing bersamaan Coinbase sama Robinhood. Itu ada substansial yang lebih gila ke depan, bukan hanya cari cuan sesaat, tidak, tapi ini konspirasi elit global. Menurut saya akan jadi mata uang besar kedua setelah BTC. Mungkin ada PP untuk meme coin, BTC nya meme coin, karena awal-awal itu pertama jaringan ETH, di sana gas fee-nya mahal. Kemudian GZ tahun 2017 kalau nggak salah bikin BSC Scan. Kemudian dengan gas fee yang murah di BSC Scan itu ramai sekali koin-koin yang listing sehari itu bisa ratusan ribu dalam sebulan. Itu luar biasa yang listing gila-gilaan di BSC Scan. Kemudian harga 150 tuh sepupu saya itu masuk di tahun 2017 kalau nggak salah, dijual puluhan juta di tahun 2021. Itu kayak luar biasa dari BNB selama sekitar tahun 2017 sampai tahun 2021, dengan banyaknya terdorong volume yang luar biasa dari meme coin yang masuk di jaringan BSC Scan. Namun tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025 ini bisa dikatakan di jaringan BNB, BSC Scan, Memble masuk semua di jaringan Solana. Koin-koin baru masuk di jaringan Solana, yang pada waktu itu Solana itu proyeknya si FTX waktu itu punya investasi banyak di situ. Kemudian FTX-nya Skribo Bokman itu bangkrut, sampai harga Solana itu sampai 150 ribu dari 3,5 juta kalau nggak salah waktu bear market itu. Kemudian bangkit lagi, Solana diadopsi sama ETH. Sejak itu Memble toh, si jaringan BSC Scan, semua terkenal koin-koin baru masuk di jaringan Solana. GZ itu bukan orang bodoh, dia orang pinter. Dia membaca, melihat dari volume yang sehari, sebulan, tahun 2025 di Januari sampai 550 ribu listing dalam sebulan, yang biasanya standarnya itu 50 ribu koin baru yang listing di meme coin yang listing di jaringan nyebar. Ada ETH, ada Solana, ada BNB. Tahun 2025 itu sekitar 550 ribu dalam satu bulan di Januari listing. Jadi volume yang masuk di jaringan Solana itu besar sekali, dan otomatis BNB Memble. Kenapa adopsi besar-besaran di jaringan ETH, kemudian si Binance ambil besar-besaran di situ? Ini adalah spekulasi yang mantap. Jadi untuk BTC kan
kripto sudah dikuasai, yang tidak scam, yang nantinya ke depan akan ketika bear market tetap naik lagi, bear market tetap naik lagi. Untuk investasi jangka panjang ada di BTC, bosnya cryptocurrency. Kemudian altcoin itu ada yang aman ketika turun bear market naik lagi, turun naik lagi adalah di ETH, kan begitu. Kemudian untuk di meme coin yang banyak koin-koin nipu, koin-koin rupul, koin-koin scam, saya nggak mencela, memang keadaannya seperti itu. Saya juga banyak membeli koin-koin rupul pada awal-awal bermain kripto. Nah, itu koin-koin yang meme coin yang listing sampai ratusan ribu per bulan, itu kan volume demand uang masuk itu kan banyak sekali. Nah, ini BNB saya rasa Binance GZ dengan Trump ini saya rasa akan termasuk BlackRock di situ akan membuat meme coin BTC dengan koin displasi PP, yang mana PP ini punya komunitas yang kuat di internet, juga sudah banyak untuk diiklankan. Ada McDonald, ada si Esteller, ada si banyak lagi. Kemarin ada merek mie baru di luar sana dengan merek PP. Ini menandakan meme coin ini volumenya gede. Maka dari itu saya rasa akan dijadikan BTC-nya meme coin ada di PP. Jadi nanti PP ini salah satu meme coin yang rajanya meme coin yang akan bisa jangka panjang dan tidak scam. Jadi nanti kalau orang-orang yang mau meme coin PP ini udah jelas, umpamanya 80% masuk di PP ini yang jelas naik turun di bear market, tapi nggak scam, akan berjangka panjang. Jadi untuk keamanan investasi game di PP untuk meme coin, untuk altcoin di ETH, untuk bosnya induknya di BTC. Nah, maka dari itu GZ ambil banyak, nanti dia nggak mau kehilangan kue-kue dari BSC Scan yang pindah ke Solana. Nanti akan dibikinlah besar untuk PP ini. Jadi semua orang yang hobi bermain di meme coin, maka sudah tidak ada pilihan lain PP ke depan ya PP. Saat ini kan ada Shiba, ada si Doge. Kalau Doge nggak displasi, sedangkan pasokan maksimalnya pun nggak ada. Elon bisa cetak kapan saja. Shiba proyeknya masih membutuhkan banyak ya, ada layer 2 Shiba, perlu membakar uang, perlu modal. Debtnya orang kaya nggak, kita kan nggak tahu. Situasi itu kan samaran. Beda kalau bosnya ETH jelas orang kaya, Vitalik, bosnya BSC Scan jelas tidak kita ragukan lagi GZ, kan gitu. Nah, ini meme coin antara Shiba dan Doge ini kan berbeda dengan PP yang koin displasi. Nah, bos-bosnya siapa? Diadopsi orang-orang besar sekelas presiden, ada juga si GZ, BlackRock, Vitalik, tumblek-blek kumpul jadi satu, ikut adopsi PP. Nah, ini koin-koin yang malah saya dengar untuk penutupan meme coin yang bikin scam, bikin hancur-hancuran yang proyek-proyek kentut akan ditutup dengan PP. Ya, nanti ada koin-koin lain yang setiap hari listing akan, tetapi kan itu hanya kembang-kembang saja. Kita di situ sudah nggak bisa investasi lama, udah ketuaan hanya untuk game saja ketika cuan di TP. Beda dengan koin yang sudah berjalan panjang, sudah ada fundamental dedengkot di situ. Salah satu contohnya BTC, kemudian ETH. Lah, ini meme coin mungkin lari di PP, arahnya akan ke situ kawan, supaya kita itu yang orang-orang yang ahli-ahli, yang seneng, yang hobi bermain meme coin itu nggak takut lagi bermain game di meme coin itu, nggak takut lagi koinnya scam. Kita mau beli untuk long invest, tahu-tahu baru 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, belum sampai 1 tahun. Itu kan yang rontok banyak sekali. Buktinya apa? 550.000 di tahun 2025 di bulan Januari listing, dalam 1 bulan 1 pun nggak ada yang masuk top CMC. Artinya kan koin-koin itu kan sampah semua. Ya kan begitu, uangnya banyak sekali, banyak kerugian dan membuat orang pada bangkrut. Nah, ini dikasih wadah PP ya, sangat luar biasa ke depan, mantap ya.
walaupun di jaringan retail, akan tetapi adopsi yang besarnya kan ada di PNB itu ya. Mohon maaf batuk, langsung akan saya kasih penjelasan TA, kemudian nanti ada info-info yang lain. Tetap semangat, tetap yakin, juga nanti ada koreksi kecil, gunakan kalian untuk masuk karena arahnya tetap akan ke atas ya. Ini masih simpang siur, saya belum sempat ngorek-ngorek berita itu si Powell itu mau dipecat, mau diganti, ya bisa jadi karena dari 2 bulan yang lalu kalau di grup sudah saya sampaikan, ini dengan data-data yang ada itu si Powell itu sudah didesak-desak dari 3 bulan yang lalu dari dewan-dewan di sana. Ini kalau Powell bandel saja, sok gagahan, ini bisa dipecat nanti akhirnya, bisa ngarit dia ya. Jadi itu yang terjadi ya. Kalau secara fiskal itu US tuh udah gagal, bisa nggak bisa dia harus cetak uang stimulus ke depannya. Jadi tahun 2025 ini udah tahun penuh bullrun kalau menurut saya. Kalian percaya ya syukur, nggak percaya ya harus nggak apa-apa, kalian harus dior. Yang penting saya di PP menang itu loh, dipas dari 35 triliun sampai ratusan triliun ya. Langsung kita akan lihat TA ini yang cukup menarik menurut saya. Ini sekarang berada di sini kawan, yang hijau ini masih di titik bawah ini, sampai ke sini itu 20 kali lipat ya. Kita 10 kali lipat sudah hebat. Ini pas akumulasi 1 kan di sini ya, kemudian naik 10 kali lipat, koreksi akumulasi 2 di sini, ini turun, ini sekarang akan merangkak naik ke atas. Ini cakep banget ini ya, cakep banget. Ini pas di sini termasuk seperti double bottom, ini lagi akan merangkak ke atas. Saya rasa akan naik terus ya, tetap koreksi tetap ada di bulan iya, koreksi kecil lah, tapi nanti koreksi besarnya masih ada. Sekali lagi saya rasa di akhir Juli, untuk pertengahan ini Juni sampai pertengahan Juli saya rasa akan bull ya, tapi tetap dior kalian ya. Kita akan lihat juga mengenai TA ya. Sebelum TA kita akan lihat dulu holdernya juga mengamuk ya, gila ini. Ini kemarin 447 kawan, 447.000, sekarang udah 448.000. 1.000 holder per hari. Kalian mau CLPP salah besar ya, sekarang sudah 87 triliun lagi kapitalisasinya, harganya udah sama dengan SIBA ya. Jadi kita nggak fatput, yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis. Ini harganya udah sama dengan SIBA. Ini nggak bisa kalian remehkan dengan holder. Holder itu adalah yang benar investasi. Kalau masalah orang scalpingan, trader itu kan hanya keluar masuk, ambil untung, nyopet saja. Holder ini nanti akan tambah muatan gitu ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi kalau si PP. Kemarin ada berita yang ngasal-ngasal comot, nggak ada data on-chain-nya, akan jual 1 billion, nggak ada, malah banyak yang adopsi sampai 138 miliar koin PP ya. PP hingga 31 miliar akan terjadi dalam hitungan minggu berikutnya. Alasannya, wah 31 miliar US dollar, mantap ya. Saat ini PP telah berkonsolidasi antara kira-kira kapitalisasi pasar 2,5 miliar dan 10 miliar selama 16 bulan. Dan terakhir kali PP berkisar dalam jangka waktu yang sangat lama, sudah antara Mei 2023 dan Februari 2024. Setelah berkonsolidasi tersebut, PP berhasil melakukan pergerakan 9 kali lipat dalam waktu kurang dari 3 minggu ataupun 18 hari. Saya yakin pergerakan serupa pada PP kemungkinan akan terjadi. Saya tidak berpikir akan ada pergerakan 9 kali lagi karena keuntungan yang semakin berkurang. Jadi saya fokus tertuju pada kapitalisasi pasar sebesar 31 miliar. Wah, mengapa ini penting? Raja meme coin siklus ini, PP yang bertema kodok ini ya, akan jadi pemenang. Saya rasa akan jadi pemenang di tahun ini ya. Luar biasa ya, tahun ini adalah siklus PP adalah
kinerja yang terbaik, dikatakan juga rajanya meme coin kawan ya. Kalian percaya syukur, nggak percaya ya emang gua pikirin. Yang penting saya udah ngasih koin yang saat ini. Mana koin-koin kalian ada nggak yang masuk di top CMC 26 rankingnya aja udah masuk ke 26 lagi. PP incar kenaikan karena sentimen pasar berubah menjadi bullish. PP membentuk saluran menurun dan menguji penembusan di atas 0,00 sekian. Wah, yang mana akan pump gila-gilaan. Dua strategi pedagang muncul, entry breakout yang just pokoknya ya, pembelinya pada agresif. Diperkirakan akan sampai harga 0,0014. Ini kan masih di 0,001, nanti 0,0004. Wow, kita lihat TA-nya di sini. Ini ada penurunan kecil nanti ya. Ini TA 4 jam saya jelaskan di sini. Dari yang saya udah ngomong kemarin waktu masih di sini ya, masih di sini, masih di bawah sebelum naik sampai di sini tuh saya udah ngomong. Nanti tanggal 13 akan pump kawan. Karena ini akan, saya pikir akan lari ke sini. Ini kan pendek ini, apa resisten tipis akan dijebol ke sana. Tapi TA kalau demandnya kuat dari sini langsung ke sana. Tapi ini ada perosotan TK ya. Perosotan TK itu, tapi ini sudah candle 1 2 3 4 5 6. Candle 6 itu menandakan setelah dia mampu bertahan di luar dari awan merah ini, artinya udah bullish. Walaupun ini turun koreksi saja, kemudian akan ke sana karena ini sudah ada awan yang hijau di sini. Tandanya bullish ya. Kalau turun sampai berapa? Ya paling di sini antara kalau di sini tuh diperkirakan di inilah 0,20 ya. 0,20 tuh kalian di sini. Kalau nanti sampai di sini koreksi sampai di sini. Ini tanggal 11 mungkin koreksi sampai sini. Kemudian tanggal 13-nya sudah mulai pump ke sana. Ya, kalau ada koreksi akan sampai 0,20 akan sampai tanggal 12 di sini, baru tanggal 13 up ke sana. Tapi kalau demandnya kuat dari sini langsung ke sana bisa saja ya. Dan kita lihat juga di daily-nya D1-nya itu dia itu kemarin yang ngeri ini karena biru gunting merah arah atas, arah bawah itu pembelian yang terbaik itu di sini sebetulnya. Di sini akan tetapi ini ada awan Ichimoku sebagai support ya. Kalau dia nggak mampu ke bawah sudah 1 2 3 4 5 6 di atas awan, artinya ini sudah tandanya mampu menahan bullish. Kemudian dari sini koreksi kecil trot ke atas. Di sini kan kalau turun sampai sini berarti kan antara 0,20 itu baru akan ke atas lagi ke sana. Tapi itu TA kebenarannya cuma 30%. Kalau tiba-tiba demandnya kuat dari sini trot langsung tanpa koreksi lagi, ataupun bisa ke sini, yang penting arahnya akan ke sana gitu ya. Dan kalau dilihat dari 3D-nya juga saya rasa udah sangat bagus. Ini kan ini udah masuk ke sana, ini udah cross ya, cross yang biru gunting arah merah ke atas. Di sini bermain-main di sini. Ini kan termasuk resisten ini. Ini support, resisten udah ditembus jadi support. Ini akan bermain-main ke sini. Saya rasa akan ke sini, tapi nanti sampai ini akhir Juli ada perosotan TK, ini bisa turun. Tapi kalau demand yang gila, ini merah ini akan berubah jadi hijau kawan. Ini kan sudah merah ini hati-hati ini. Ini kan sudah merah ya. Ini sudah merah. Ini akan berubah jadi hijau. Hijau itu selalu di atas merah kawan, akan ke sana kawan. Bisa ke sana luar biasa, akan celeng ATA baru ataupun 10-20 kali lipat. Ini contohnya kan di sini kan turun di hijau, kemudian naik di merah. Ini kan awan merah. Awan merah naik ke atas turun di hijau, tapi awan hijau itu kan selalu di atas awan merah ini. Ini kan awan merah juga. Nah, nanti hijaunya di sini. Kalau hijaunya di sini, maka ini dari sini naiknya akan ke sana, baru turun ke sini. Gitu ya. Untuk TA-nya udah jelas gamblang, sama dengan adanya di sini ini. Ambil sama kayak yang di sini. Ambil sama dengan di sini kawan, ini ambil sama dengan ini nih. Ini kan berada di sini. Lah ini nih
akan naik ke sini. Ini ibarat ini awan merah ini awan hijaunya akan di sini, baru dari sini akan distribusinya di awan hijau itu nanti setelah ATH ya mungkin Rp1 mungkin ataupun mendekati Rp1 baru turun ya. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk siang hari ini. Kita juga akan melihat sebentar, peringkatnya udah masuk ke 26 ya, masuk ke 26. BTC-nya, ETH-nya udah ngaceng. Bener, saya udah sampaikan orang-orang kaya yang takut beli meme coin risiko tuh masuk ETH ya dari 26 juta, dari 30 juta, dari 40 juta, sekarang 45. Saya udah sampaikan ke situ, nggak kibul-kibul, masuk di ETH, udah kalian cuan. Ini kalau mau masuk lagi saya kasih rekomen coin. Kalau hyper liquid saya belum mendalami banget karena ini koin baru ya, takutnya kayak Algorand dulu, kayak Ondo, kayak satunya lagi kemarin yang di jaringan BRC 20 yang koin-koin pokoknya sudah nggak kadang-kadang nggak bertahan lama gitu loh. Jadi kalau saya akan milih Uniswap itu kan decknya andalan ETH. Kalau ETH terbang akan memakai Uniswap ya akan terbang Uniswap. Mending koin-koin yang lama lebih bagus menurut saya, yang sudah punya mental, sudah punya rekam jejak ketika turun bear market kuat bertahan dan naik lagi seperti ini Litecoin ya, seperti Litecoin juga ya, SHIB harganya udah sama dengan PP. Kemudian PP sudah rankingnya sudah ke gila, ini udah naik lagi si PP ini. Udah rankingnya udah ke 26 ya, ke 26. Kapitalisasinya udah 87. Mantap ya. Ini kalau ada koreksi kecil kalian untuk masuk saja. CoinP juga hip sesaat. Jadi kalian bisa masuk ke Uniswap ya, koin decknya ETH. Saya bilang Uniswap jangan kalian remehkan, itu koin Uniswap itu bagus nih. Sekarang ada di kemarin naik tertinggi nih di 28 ini, naiknya 18% tuh dalam 24 jam tuh, dalam 23 7 hari ya 23%. Saya kasih koin yang bagus-bagus, apalagi yang di grup, oh mantep. Yang di luar bodoh amat, mau gue pikirin. Di dalam grup mau japri, telepon saya koin-koin yang akan terbang, yang akan naik saya kasih tahu semua. Mungkin itu aja ya, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap dior, riset sendiri, risiko masing-masing dalam bermain kripto, berisiko tinggi, berbahaya ya, bisa kaya mendadak, bisa cuan mendadak. Mungkin itu. Salam. Yang belum subscribe kiranya sudah subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.